salah satu penyebab tidak seimbangnya lingkungan hidup baik di darat maupun di lautan. Sampah-sampah tersebut bisa menumpuk di saluran air maupun sungai dan berujung mengotori laut. Terdapat jutaan ton sampah yang mengambang di lautan. Dengan berubahnya ekosistem dalam perairan ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap biota perairan. Dan hal tersebut saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pangan kita. Karena tanpa disadari kita telah mengkonsumsi ikan yang lingkungannya sudah tercemar. Dampak kesehatan pada manusia yang sering ditimbulkan adalah jamur kulit, gatal-gatal, alergi, dan sebagainya. Dengan melihat realita tersebut, marilah kita menyadari betapa penting dan berharganya kesehatan. Untuk itu, berupayalah untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita, baik di perairan maupun di daratan. Dengan membudayakan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, kita juga harus membatasi atau mengurangi jumlah sampah. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengurangi jumlah sampah. Yang pertama, memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Bila sampah dipilah dengan baik, maka sampah organik dapat dibuat kompos, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomi, dan sampah B3 dikelola sesuai prosedur sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Yang kedua, beli barang sesuai kebutuhan. Ingat ya, belilah barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bayangkan, bila satu rumah hanya butuh setengah kilogram sayur, tetapi membeli 1 kilogram sayur, berapa kilogram kemungkinan sayur yang terbuang? Bagaimana bila hal tersebut dilakukan oleh hampir seluruh rumah? Tentunya hal ini akan meningkatkan volume sampah. Yang ketiga, rencanakan menu makanan kita. Lebih dari 50% sampah saat ini adalah sampah organik, yakni sampah yang mudah membusuk dan terurai seperti sisa makanan. Untuk mengurangi sampah sisa makanan, cobalah untuk mengatur menu makanan kalian agar tidak terbuang sia-sia. Ambillah makanan yang hanya ingin kita makan, dengan begitu kita turut mengurangi sampah. Yang keempat, selalu bawa tas belanja saat berbelanja. Hal tersebut guna mengurangi penggunaan tas plastik. Tahukah kalian bahwa kantong plastik membutuhkan waktu sekitar 10-12 tahun agar terurai? Bila kantong plastik ini kebawa ke laut, ekosistem laut akan terancam karena hewan laut memakan plastik atau rusaknya terumbu karang karena sampah plastik. Yang kelima, bawa botol minum dan tempat makanan sendiri. Sampah plastik menduduki peringkat kedua sampah terbanyak setelah sampah organik. Botol plastik dan styrofoam memakan waktu lama untuk terurai. Botol plastik membutuhkan waktu 20 tahun untuk hancur dan styrofoam memakan waktu 25 kali lipat, yakni 500 tahun agar dapat hancur. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Beberapa cara tersebut dapat kita lakukan dengan mudah guna mengurangi sampah. Mulai dari sekarang, mari lebih bijak dan memilih produk dan mengelola sampah. Dari diri sendiri kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.